wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Skabers Skaga Podcast. Perkenalkan, nama saya Fauzi Satria Bardana dan teman saya Afra ya. Saya Meyane Kawahyuni. Saya Wahyu Witasari. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Bu Afra gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Papa. Alhamdulillah baik. Bu Meyana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Oke. Pak Fauzi. Bu Wahyu? Saya baik, alhamdulillah luar biasa sekali. Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja. Semoga para penonton di rumah juga baik-baik saja dan terhindar dari virus COVID-19. Oke, hari ini di depan kita sudah ada makanan khas Banyumas, cemilan khas Banyumas ya, yang sangat ikonik. Yang ini sesuai dengan tema kita pada podcast kali ini. Apa itu ibu-ibu namanya? Mendoan. Panjangannya apa? Medan Dopok Pendidikan. Oke, jadi mendoan ya, Medang Dopok Pendidikan. Jadi kali ini kita akan membahas, akan ngobrol, akan dopok tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Oke ya, yang kita tahu bahwa pada masa pandemi ini pembelajaran itu dilakukan secara daring atau dalam jaringan gitu ya, karena memang itu adalah proses untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi semua orang harus di rumah saja, hashtag di rumah saja gitu ya, dan untuk selalu menjaga jarak seperti itu. Jadi kita melakukan pembelajaran itu di dalam jaringan, PJJ gitu istilahnya ya. Dan terkait dalam pembelajaran ini kita juga teringat dengan slogan dari Pak Menteri Pendidikan, yaitu Pak Nadiem Makarim ya, tentang Merdeka Belajar, betul? Betul. Nah, menurut kalian implementasi Merdeka Belajar pada masa COVID-19 itu seperti apa? Mungkin Bu Mei bisa menjawab. Oke, menurut saya Merdeka Belajar selama masa pandemi seperti sekarang ini ya, bagaimana peserta didik itu tetap bisa belajar meskipun dilakukan secara daring. Nah, di sini ya, guru itu diberi keleluasaan ya untuk mendesain, kemudian memodifikasi pembelajaran, sehingga nanti peserta didik itu bisa menyerap apa yang kita sampaikan, ilmu pengetahuan apa yang kita sampaikan, pembelajaran apa yang kita sampaikan. Sebenarnya di sini justru guru ya ditantang juga untuk berinovasi ya, dan juga berkreativitas untuk mengolah pembelajaran kita agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. Ya. Kemudian juga kita lebih istilahnya memberi kesempatan kepada peserta didik juga untuk berinovasi dalam pembelajaran, sehingga nantinya diharapkan ya kita memperoleh SDM sumber daya manusia yang unggul dan juga berkarakter. Sehubungan dengan Merdeka Belajar, sebenarnya itu yang belajar bukan hanya peserta didik saja, namun kita sebagai guru juga di sini dituntut untuk belajar. Ya, Merdeka Belajar itu bisa di mana saja dan juga kapan saja, seperti itu. Betul yang dikatakan tadi Ibu Mei ya, memang guru itu bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, karena peserta didik juga bisa belajar atau mendapatkan informasi dari internet, kemudian dari media sosialnya mereka, kemudian juga dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian Merdeka Belajar dalam masa pandemi seperti ini itu bisa sebenarnya membantu siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, betul ya. Ya, berbicara tentang Merdeka Belajar atau PJJ, pastilah kita tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget ya, ataupun HP, laptop, komputer. Itu kan kita pasti sangat membutuhkan itu. Nah, ketika kita menggunakan itu juga harus terhubung dengan internet. Nah, saya punya data tentang internet ya, tentang pengguna internet di Indonesia. Jadi dari 272 penduduk di Indonesia itu 175 jutanya sudah terkoneksi dengan internet atau sudah melek internet, dan 160 jutanya itu sudah aktif di media sosial. Tentu saja dari 160 juta itu didominasi oleh usia remaja ataupun usia anak sekolah, mungkin dari SD, SMP, SMA atau SMK itu sudah melek di internet, itu sudah menggunakan aktif di sosial media seperti Instagram,
Facebook, terus YouTube ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah peluang ya, ketika anak didik atau peserta didik itu sudah melek internet, gurunya pun juga harus jemput bola gitu. Ya, memanfaatkan kondisi gitu Ya, ya. iya betul. Jadi ada peluang, kita harus cepat menangkap gitu. Ya, betul sekali ya. Sebenarnya memang kita cukup diuntungkan dengan kondisi seperti itu ya, dari Iya. anak-anak yang milenial yang melek akan teknologi dan Generasi Z, internet, gitu ya betul. Itu sebenarnya kita diuntungkan ya. Karena apa? Saya yakin ketika anak sudah melek untuk melek internet, kemudian melek teknologi, kita lebih mudah untuk melakukan pembelajaran secara daring, dan juga mungkin pengkondisian yang tadinya kita melakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka, kemudian karena pandemi seperti ini pembelajaran diganti dengan daring, saya rasa ya itu mudah sebenarnya. Sebenarnya juga kita lebih mudah ya dalam melakukan pembelajaran secara daring karena ya anak-anak milenial sudah biasa memakai internet gitu. Nah, kemudian saya jadi ingat nih kutipan Ali bin Abi Thalib. Ya, intinya didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, jangan sesuai dengan zamanmu gitu. Jadi apalagi sekarang anak-anak SMK ya, anak SMK atau SMA nih, insya Allah sudah paham lah dengan cara menggunakan HP, kemudian laptop, komputer, Akses internet. iya, akses internet. Kemudian mereka juga sudah biasa menggunakan YouTube, Instagram, Twitter, terus apa lagi ya? Ya banyak lah. Iya banyak sih Ya, sebenarnya. bisa. Nah, mungkin dengan mereka sudah biasa menggunakan itu, kita bisa masuk ke dalamnya, melakukan tambahan pelajaran melalui tadi Instagram atau YouTube begitu. Jadi memanfaatkan media Iya sosial itu betul. sebagai pendukung. Nah ya, betul sebagai pembelajaran, media ya. pembelajaran. Iya Ya. betul. Ya betul sekali Bu Afra. Tentu kan kita dapat memanfaatkan media tersebut untuk pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak. Seperti yang kita ketahui, sepertinya kan anak juga lebih banyak ya menghabiskan waktunya di media sosial. Betul, Tentu kan itu bisa menjadi bisa kita tanggapi secara positif agar pembelajaran tetap berlangsung sehingga anak juga memiliki rasa senang terhadap pembelajaran yang kita berikan. Betul sekali Bu Afra, tentu kita dapat memanfaatkan media sosial itu sendiri untuk menyampaikan pembelajaran kita. Terutama kan seperti yang kita ketahui bahwa anak itu lebih intens ya di media sosial. Anak itu justru lebih banyak menghabiskan waktunya, iya nggak sih? Iya benar, percaya saya. Ya, hal itu tentu kan dapat dimanfaatkan oleh kita sendiri ya. Iya. Betul. Oke, berbicara teknologi ya, sebenarnya ya memang dalam masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran daring seperti ini, teknologi memang sangat berperan ya. Cuma justru tantangan nih bagi kita sebagai guru untuk bagaimana ya cara kita memanfaatkan teknologi ya sebagai media untuk menyampaikan pembelajaran kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin di sini coba kita sharing ya cerita sedikit mungkin tentang pembelajaran kita selama masa pandemi. Ya mungkin bagaimana nih cara Bu Afra, mungkin Pak Fauzi, Wahyu dan saya ya dalam melaksanakan pembelajaran selama pandemi seperti sekarang ini. Ya, mungkin dari kami ya BK, kebetulan di sini kami berdua itu BK. Kalau untuk layanan jarak, kita kan memang ada namanya layanan jarak jauh gitu. Yang mungkin tadi sebelum pandemi maksud saya, kita biasa konseling tatap muka. Sekarang dengan adanya pandemi kan itu tidak memungkinkan. Tapi ya kita berusaha untuk tetap bisa memberi layanan ya. Jadi mungkin seperti kita bisa chatting lewat WA atau Office 365, atau bahkan kadang ada siswa yang lebih, kalau chatting tuh kayak rasanya kurang greget kali ya. Jadi kita membolehkan anak-anak untuk telepon boleh, voice note boleh, atau bahkan video call juga insya Allah kita menerima gitu. Kemudian, Jadi mungkin ya itu tadi kesulitan kita, memang ya namanya kita konseling curhat kan kita tidak tahu bagaimana kondisi situasi emosi anaknya itu seperti apa. Mungkin kita bisa mengantisipasi dengan yang tadi dengan video call gitu ya. Video call ya, walaupun tidak ketemu langsung tapi kita bisa melihat ekspresi anak itu seperti apa. Ditambah lagi
dari BK juga kita membuat Instagram. Ya, jadi media sosial itu kami manfaatkan Instagram untuk membuat layanan yang berbentuk ini apa namanya pencegahan lah gitu. Kita membuat poster, bagaimana kita menjaga kesehatan mental di masa pandemi itu kami share lewat media sosial. Kami juga membuka pertanyaan-pertanyaan untuk siswa kelas 12 sebenarnya ya. Kelas 12 itu kan SNMPTN, SBMPTN ataupun yang mau kerja itu kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan itu yang insya Allah akan kami balas ya secepatnya gitu ya. Gitu. Berarti dari BK sendiri terbuka ya untuk menerima layanan dari berbagai macam media. Iya betul. Terus juga mungkin ini ya Pak, selain kita bikin konten juga kan kita seperti kadang ada giveaway itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya seperti mungkin seperti ya giveaway gitu ya. Ya giveaway. Jadi pemberian hadiah ya. Jadi kita adain lomba tuh misal, terus nanti anak suruh bikin poster. Jadi yang berkembang dan berkreativitas itu bukan hanya kita guru, tapi murid juga dituntut untuk seperti itu itu. juga salah satu apa ya untuk membangun motivasi anak Oh, ya iya, benar untuk juga. belajar. Iya. Kalau misalnya dari ini Bu Mei atau Bu Mei, Wahyu, ya. ini kan Bu Mei guru olahraga, Bu Ya. Wahyu guru produktif dari Ya. tata busana itu bagaimana? Mungkin. Banyak praktek. Dari saya Ya. Oh ya silakan Bu Wahyu. Kalau dari saya sendiri kan tentu awalnya kami mengalami kesulitan ya, apalagi dari produktif sendiri menuntut anak nantinya memiliki keterampilan sesuai dengan jurusannya. Terlebih lagi saya merupakan guru baru yang setelah COVID saya baru masuk, jadi benar-benar belum merasakan namanya bertatap muka langsung di SMK 3 dengan anak. Solusi atau beberapa hal yang telah saya lakukan, saya membuat beberapa video, mengirimkan beberapa gambar yang nantinya dapat digunakan oleh anak untuk mengembangkan ide dan kreativitas mereka sendiri. Selama yang saya rasakan, ternyata anak itu jauh lebih kreatif loh Bu, jauh lebih berinovasi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau saya dari produktif sendiri seperti itu. Kira-kira gimana ya Bu kalau dari penjas? Seperti yang kita tahu ya Bu, kalau penjas itu sangat dibutuhkan di masa sekarang, terutama kan anak banyak banget rebahannya. Iya betul. Ya, seperti itu. Butuh olahraga untuk menambah imun gitu Iya. gitu. Iya. Silakan Bu Mei. Ya, kalau dari pembelajaran saya hampir sama ya dengan teman-teman, kita menggunakan media seperti WA, yang kemudian Office 365 ya, kemudian saya juga untuk biasanya untuk pembelajaran interaktifnya ya, virtualnya ya, itu kita menggunakan 365 juga. Di situ kan ada meeting ya. Sekali saya kadang untuk memantau anak karena ini kebetulan saya itu mengampu anak kelas 10 ya, dan belum sama sekali ketemu ya. Biasanya saya biar tahu Salah satu personalnya kesulitannya seperti itu. apa. Jadi saya kadang melakukan meeting di 365 itu. Kemudian di sini juga sebenarnya saya ditantang ya untuk lebih berinovatif ya, dan kreatif. Nah, untuk pembelajaran selama ini biasanya ya saya itu membuat video pembelajaran dulu ya, misalnya seperti basket, voli, sepak bola yang berhubungan olahraga. iya itu ya, betul, materi-materi olahraga itu saya buat video, kemudian saya share saya share di YouTube saya, kemudian tinggal nanti mereka melihat ya. Di situ kan ada beberapa materi, nah mereka melihat, kemudian juga lebih ini sih ya, untuk biar anak lebih aktif itu saya buatkan kayak kelompok kecil dalam pembelajaran di WA. Nah, kemudian mereka sering berdiskusi ya. Di situ juga mereka belajar ya untuk bersosialisasi. Iya, betul. Kemudian untuk proses penilaian sendiri ya, biasanya saya tugaskan anak untuk membuat sebuah proyek video, misalnya basket ya, atau mungkin kalau depan. Nah, itu mereka membuat video ya, yang kemudian ternyata ya setelah dikumpulkan itu benar ya, di luar ekspektasi. Ternyata kok anak ketika kita biarkan atau dimandirikan untuk Lebih belajar kreatif, ya. anak itu malah lebih justru kreatif, dan belum tentu juga saya bisa membuat video yang seperti itu. Berarti lebih los gitu ya. Iya betul. Ya. Mengembangkan. Sebenarnya ya kita bisa
bisa lah, kita bisa sebenarnya dalam masa pandemi seperti ini mau pembelajaran apapun kita bisa laksanakan kalau memang kita mau kayak gitu. Ya, Mau betul. belajar, Ya, belajar dan betul. belajar Nah, untuk intinya inovasi. mau gitu ya Bu. Nah, Betul. kita bicara tentang pembelajaran secara daring ya, kita tidak bisa lepas dari teknologi, internet dan lain-lain. Tapi di sisi lain, para teman-teman guru kita juga mohon maaf nih, kadang juga ada yang kurang bisa memanfaatkan itu atau kurang bisa mengikuti perkembangan seperti itu. Kira-kira kalau dari ibu-ibu di sini gimana solusinya ataupun ada pengalaman pribadi? Ya betul sekali Pak Ulfi. Kita kan juga seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua guru ya dapat memahami atau familiar dengan media sosial atau platform yang ada. Sedangkan kan kita itu mau tidak mau ya dituntut untuk bisa harus melaksanakan itu agar mudah Dalam melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Kira-kira gimana sih Bu yang harus kita lakukan untuk menangani situasi seperti ini? Ya, mungkin kita tidak usah lihat di luar sana ya. Kita saja lah ya sebagai guru di sini, tidak semua kita familiar dengan media atau platform yang ada untuk pembelajaran ya. Tapi saya yakin kalau kita ada upaya untuk belajar, sebenarnya kita bisa, karena selama pandemi ini ya untuk belajar mungkin secara face to face itu tidak bisa. Kita bisa kok ya belajar melalui media seperti YouTube ya, atau mungkin kita ikut pelatihan webinar seperti itu kan sudah ada ya, apalagi ada sebenarnya ada yang gratis juga. Itu mempermudah kita sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk mendukung pembelajaran dari seperti sekarang ini seperti itu. Dan kualitas webinar yang gratis pun tidak kalah. Betul, tidak kalah bagus dengan misalnya kita harus bertatap muka. Intinya semua kita bisa belajar ya, banyak orang-orang baik di luar sana yang membagikan ilmunya walaupun itu lewat webinar. Nah, itu kita bisa memanfaatkan itu gitu. Nah. Atau mungkin juga kita bisa sharing ke rekan guru yang sudah menguasai. Iya, betul sekali. Kayak mungkin semisal saya dulu nih belum paham tentang Microsoft Office 35. Nah, kemudian ada Pak Oji yang lebih paham, maka saya merasa butuh kan. Iya, Dan saya samperin Pak Oji untuk menanyakan gitu. Jadi jangan ada istilahnya kita belajar itu nggak ada batasan kok sebenarnya kalau kita mau seperti ya. Sebenarnya kita memperoleh pengetahuan itu bisa dari mana aja Betul. dan kapan saja ya, asal ada kemauan juga. Ya oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, tentu saja kita membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Contohnya saja gadget, internet dan lain-lain. Nah, menurut kalian di sini, menurut ibu-ibu nih, bagaimana sih sarana dan prasarana kita selama ini? Apakah cukup atau belum? Monggo. Ya kalau untuk sekarang ini sarana dan prasarananya kan sudah cukup mendukung ya. Tidak seperti awal pandemi kita mengalami banyak sekali hambatan dan kesulitan, terutama kan kondisi ekonomi setiap siswa itu tidak, Orang tua mungkin. Iya, orang tua itu tidak sama ya. tidak sama. Ada yang mungkin HP-nya kurang mendukung atau kuotanya habis, sinyal yang tidak memadai seperti itu. Iya, betul juga yang dikatakan Bu Wahyu. Apalagi saya jadi ingat nih waktu awal-awal pandemi memang banyak siswa atau bahkan wali murid yang chat gitu ya, chatting kepada saya, cerita atau mengeluhkan bahwa kayak siswa nih misalnya mengeluhkan bahwa Bu, kuota saya udah tinggal kuota chat doang nih, padahal masih banyak tugas yang harus browsing. Nah, itu murid ya. Belum juga ada wali murid nih, orang tua siswa yang mengeluhkan, Bu, sebenarnya tugasnya itu banyak banget, apa gimana kok anak saya minta Kuotanya, beliin kuota terus cepet habis gitu ya. sedangkan saya aja susah buat makan karena di masa pandemi ini pekerjaan orang tua siswa juga banyak yang terhambat. Iya, betul sekali. Ya memang pandemi COVID ini tidak hanya pendidikan yang terdampak ya. Ya, mungkin itu memang kendala di awal ya, karena banyak yang istilahnya terkendala oleh kuota, ya kemudian itu pun ya diawali dari perekonomian keluarganya ya. Cuma mungkin untuk saat ini ya, kayaknya pemerintah sudah mulai berupaya nih ya untuk membantu dalam PJJ ini. Seperti sudah kita ketahui ya bahwa kemarin
udah beberapa bulan ini kita mendapatkan apa namanya Bantuan- kuota ya bantuan bantuan kuota. kuota gratis dari pemerintah, dan juga sekolah pun sama ya berupaya untuk memberikan kuota gratis, kemudian meminjamkan tablet kepada peserta didik yang apa namanya HP-nya itu HP-nya kurang support ya, untuk betul. pembelajaran seperti itu. Jadi sekolah juga berusaha memfasilitasi. Betul sekali. Berarti bisa dikatakan ya, seperti dalam masa pandemi ini itu bukan hanya siswa ataupun guru yang berperan sangat penting, bahkan mungkin berarti pemerintah, Iya. terus Lingkungan. iya lingkungan, orang tua, Keluarga. iya siswa, keluarga, kemudian apa ya, tadi itu semua Masyarakat, masyarakat juga termasuk sangat berperan penting untuk mendukung Betul. supaya pembelajaran PJJ. pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Memang harus ada sinergitas antara ya tadi orang tua, siswa, guru dan sekolah maupun pemerintah dan lingkungan sekitar. Kita sebagai guru juga harus terus berkreativitas, membangun inovasi agar pembelajaran jarak jauh ini juga tidak membosankan gitu Betul loh. sekali. Lebih hidup lagi, setiap hari berkembang gitu. Dan tentunya menyenangkan. Betul. Ya, apalagi di masa pandemi Covid gini harus imunnya Iya, jangan Baik. membuat siswa stres gitu. Stres, ya, karena itu akan menurunkan imun Imun, peserta betul, didik iya. sekali. Oke. Nah, ini bicara tentang guru nih. Bahwa yang kita tahu adalah tanggal 25 November kemarin kita memperingati yang namanya Hari Guru. Hari Guru, Oke. betul sekali. Mungkin kita dulu kan kita sekarang guru. Dulu kan kita juga jadi murid. Kita mempunyai guru juga ya. Nah, mungkin ada kesan-kesan untuk para guru-guru. Ya, saya ya Pak. Selamat Hari Guru untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Tetap semangat, jangan menyerah untuk membangun generasi anak muda yang lebih berkarakter dan berbudi pekerti luhur tentunya. Ya. Seperti itu. Kesimpulan. Oke, jadi pada obrolan kali ini bisa kita simpulkan bahwa walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh daring gitu ya, kita tetap masih bisa berkreativitas, kita masih bisa memberikan layanan, memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa. Kita bisa memanfaatkan yang namanya media sosial, Betul. internet dan lain-lain, itu tetap masih bisa memberikan layanan. Yang kedua mungkin tanpa adanya dukungan dari setiap lini ya, dari mulai orang tua, siswa dan para lingkungan sekitar, kita juga pembelajaran jarak jauh ini juga akan kurang maksimal gitu ya. Jadi kita juga mohon kerjasama terhadap ya semuanya saja gitu ya, agar kita tetap mendukung yang namanya PJJ ini, agar ya tadi siswa bisa lebih yang tadi dikatakan oleh Bu Wahyu ya, lebih berkarakter, berbudi pekerti yang luhur, mempunyai keterampilan yang bisa digunakan dalam dunia industri maupun di dunia usaha gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kami akan mengingatkan akan pesan Ibu. Apa itu? 3M. M yang pertama apa itu, Bapak? memakai masker, Pakai masker. Yang kedua, Cuci tangan dengan sabun. Jaga jarak dan jauhi kerumunan. oke, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga para pemirsa di rumah bisa lebih terbuka pikirannya, dan kita juga berharap agar tetap sehat, tetap menjaga 3M, dan kita bisa sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 itu ya. Jadi sekian dari kami. Bila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.